Hubungan seksualitas rumah tangga Anda kurang seru atau tidak bermakna? Istri pura-pura tidur waktu diajak? Suami langsung tancap gas tanpa basa-basi? Atau selalu merasa tabu untuk membicarakannya? Kami punya solusinya. Ikuti acara Hangout Pasutri Muda pada hari Kamis 24 Februari 2022 pukul 19.00 WIB. Kami akan bantu permasalahan rumah tangga Anda secara dalam, nyaman, hangat, dan tajam. Setajam lidah tetangga. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya dapat berjumpa dengan Anda hari ini. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pondok Chandra Indah. Saudara yang terkasih, GKI Pondok Chandra Indah memiliki visi pelayanan menjadi gereja yang berkarakter gembala seperti Kristus. Melalui visi ini kami berharap kami dapat
meneladani Sang Gembala Agung Yesus Kristus dalam mengembalakan domba-dombanya dengan penuh cinta kasih dan juga dapat merawat, menjaga setiap domba-domba yang Tuhan percayakan. Oleh karena itu, saudara, bagi Anda yang membutuhkan konseling ataupun dukungan doa dalam menghadapi berbagai macam pergumulan hidup, kiranya dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar kaca Anda. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, GKI Pondok Chandra Indah memiliki 9 sektor. Melalui sektor-sektor ini kami berharap dapat lebih mengenal Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, bagi Anda yang belum terdaftar dalam WA Group sektor, kiranya juga dapat menginformasikan dan menghubungi pada nomor yang tertera di layar kaca Anda. GKI Pondok Chandra Indah memiliki banyak sekali bidang pelayanan. Oleh karena itu, kami dengan sukacita mengundang dan mengajak Bapak Ibu Saudara yang terpanggil untuk dapat melayani bersama di GKI PTI, dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar kaca Anda. Biarlah pelayanan ini boleh menjadi satu ungkapan syukur kita atas segala berkat yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kita, akan segala talenta yang telah Tuhan percayakan bagi setiap kita. Mari kita boleh terlibat di dalam pelayanan bagi pertumbuhan gerejanya di GKI Pondok Chandra Indah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kami juga mengajak bagi Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti akun-akun sosial media yang dimiliki oleh GKI PTI, yaitu melalui Instagram dan juga melalui channel YouTube dengan akun GKI PTI. Karena melalui sosial media ini, Bapak Ibu dapat mengetahui setiap informasi-informasi kegiatan dan juga setiap pelayanan-pelayanan persekutuan dan ibadah-ibadah yang dilakukan, sehingga kita semua dapat terus terhubung satu dengan yang lain. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe channel YouTube GKI PTI. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita saat ini mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama memasuki ibadah pada minggu hari ini. Selamat mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kembali bersekutu dalam ibadah hari Minggu ini. Kiranya firman Tuhan dapat menolong kita untuk makin menghayati panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya pada Kristus. Pelayanan firman hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Linus Baito dari Sekolah Tinggi Teologi Alitheia. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Tuhan memberkati. Mari kita menenangkan hati dan mengarahkan pikiran kita untuk dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah hari ini. Jemaat dimohon berdiri. Pujilah Tuhan, hai semua hamba-Nya. Pujilah Tuhan di tempatnya yang kudus. Mari kita memuji Dia dalam kekudusan. Sucikan diri agar doa dan nyanyian kita berkenan kepadanya. Mari sembah
Ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Di awal tahun kita sudah berharap tahun ini menjadi lebih baik. Tetapi keadaan kembali sulit dan penuh dengan ketidakpastian, pencobaan, dan juga rasa sakit karena kehilangan. Kita menyadari bahwa itu adalah ujian untuk menunjukkan kesetiaan dalam menjalani panggilan Tuhan. Oleh karena itu, sudahkah kita tetap mengandalkan Tuhan dan fokus pada panggilannya? Apakah kita masih memiliki pengharapan dalam mengerjakan panggilannya? Ujian berikut mengantarkan kita untuk merefleksikan kehidupan kita untuk pengakuan dosa di hadapannya. Setiakan diriku padamu Tuhanku, dan siapkan hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak tekun, semangat pun rentan, dan jiwaku yang rapuh membuatku berjalan. Marilah kita berdoa mengakui dosa-dosa kita lewat doa pertanggapan berikut. Kami mohon ampun karena kami kurang setia dalam mengikut Tuhan. Kami juga punya keinginan untuk menyerah karena melihat orang lain yang tidak ikut jalan-Mu, hidupnya jauh lebih enak. Tuhan, ampuni kami, tolonglah kami untuk tetap setia. Kami mohon ampun jika kami masih mencari cara yang aman dan nyaman untuk mengikuti-Mu dan tidak mau membayar harga. Kami lupa bahwa di akhir hayat Engkau menyediakan kemuliaan bagi kami. Tuhan, ampuni kami, tolonglah kami untuk tetap setia. Beri kami anugerah supaya tetap setia mengikuti panggilan-Mu sampai akhir hidup kami. Amin. Jika kita dengan sungguh mengaku dan menyesali dosa kita, maka pengampunan Tuhan selalu tersedia bagi kita. Ingatlah firman-Nya yang penuh anugerah, yang memanggil kita kembali kepadanya dalam Roma pasal 6 ayat 17-18. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa menjadi hamba kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sudah mendamaikan kita dengan diri-Nya. Marilah kita hidup berdamai dengan diri sendiri dan dengan sesama. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Tuhan telah menyatakan kesetiaan-Nya, maka mari kita dengan setia, rendah hati, dan tetap semangat menerima tugas panggilan-Nya.
Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan setia di dalam segala keadaan, di dalam sepanjang zaman, di dalam segala kondisi kehidupan kami sebagai umat-Mu. Tuhan setia. Zaman selalu berubah, keadaan selalu berganti, perasaan kami juga kadang-kadang tidak stabil, tetapi Engkau setia. Dan hari ini ketika kami berada di ruangan ini, di rumah Tuhan secara fisik saat ini, dan saudara-saudara kami yang beribadah di rumah melalui kanal online ini, membuktikan bahwa Tuhan setia dan kami ingin belajar dari-Mu untuk tetap setia. Tuhan kiranya menuntun kami dalam pemberitaan firman yang sebentar lagi akan kami baca dan pahami bersama dan renungkan, dan biarlah Roh Kudus memampukan kami mengerjakan firman ini dengan setia sampai kami menyelesaikan dengan tuntas tugas kami selama di dunia ini. Jamah urapi kami semua, terlebih juga hamba yang menyampaikannya. Biarlah dia hanya mendapatkan kekuatan dan hikmat dan penerangan dari Roh Kudus. Di dalam Kristus Yesus Sang Firman hidup, Tuhan Juru Selamat, Sang kebenaran kami, dengan rendah hati kami mohon pertolongan Tuhan. Amin. Kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan membaca bagian dari firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Pembacaan kita ayat 35 sampai 50. 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 50. Namun renungan kita nanti saya mencoba mencakup seluruh pasal dalam waktu yang tersedia. Ayat 35. Tetapi mungkin ada orang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi.
Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara serta melakukannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat sekalian, pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan suatu tema yang sangat menantang. Bagi saya pribadi ini sangat menantang, ya, setia sampai mati. 3 kata ini sungguh-sungguh sangat menantang. Kita yang ada di ruangan ini maupun juga bagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Mungkin ada di antara kita, enggak biasa Pak. Ya memang biasa kita dengar ya. Setia sampai mati. Untuk setia aja kita perlu perjuangan. Apalagi setia sampai mati, itu satu hal. Yang kedua, apa yang kita perlu setiakan? Setia dalam hal apa? Kalau setia menderita, tunggu dulu Pak, itu bukan porsi saya, mungkin porsi yang lain. Nah saudara, mari kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mencoba mencerna dan mengamati sepintas, saya bukan pelakunya, bahwa di dalam dunia kita sekarang semua kita rata-rata menggunakan gadget ya, digital. Pasti kita pernah dengar kata startup. Di Indonesia ada sekitar 9 perusahaan yang awalnya startup sekarang menjadi perusahaan yang besar, bahkan mungkin seperti perusahaan raksasa. Yang kita tahu mungkin yang saudara sering pakai untuk belanja online dan segala macam. Nah yang memang dulu perintisan, usaha rintisan baru. Di masa-masa pandemi ini banyak orang yang ingin memulai usaha. Tentu startup itu sendiri suatu cara, satu strategi yang enggak gegabah cepat orang bikin, tetapi dengan desain, dengan pemikiran dan sedemikian rupa. Di Indonesia ada cerita sukses yang indah. Tetapi saya temukan dalam satu media bahwa di India 50 perusahaan yang startup itu kolaps. Apalagi kena pandemi ini. Di China dan di beberapa negara yang lain itu 200 bahkan lebih dari perusahaan yang awalnya startup. Sebenarnya menjanjikan peluang bagus pada waktu sebelum pandemi mulai. Tetapi ketika pandemi dan sampai sekarang juga kolaps. Dan mereka belum sempat untung. Ada beberapa yang berhasil. Tapi 200-an lebih termasuk yang India hancur. Nah, penyebabnya menarik, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sama, yaitu rata-rata berkaitan dengan kesetiaan. Di dalam mereka melakukan usaha mereka melakukan satu sikap atau satu perilaku yang namanya cheating, cheat investment. Nah, mereka tidak setia perusahaan ini, sehingga mereka melakukan cheat, mereka melakukan kecurangan. Perusahaan tidak menyediakan kualitas dari produk yang mereka harus sajikan. Bos tidak setia membayar gaji karyawan-karyawan mereka. Kurir di dalam usaha online tidak setia mengantar produk kepada pelanggan sesuai dengan alamat yang mereka cantumkan dalam proses purchasing sampai selesai. Saya berkali-kali juga mengalami melesetnya di situ. Kemudian kita melihat juga banyak mereka yang lain bersembunyi. Di balik pandemi ini semua orang bisa bersembunyi, akhirnya mereka melakukan curangan seolah-olah dilegalkan oleh masa pandemi ini. Itu berbicara tentang usaha. Salah satu jenisnya adalah startup. Nah memang kalau saudara bertanya, Pak Pendeta enak bicara begitu, tetapi kami para pelaku usaha, jangankan yang startup, yang udah established, sekarang mikir-mikir, usaha hotel kami gimana, usaha yang lain kami gimana, semua ini di titik nadir, bahkan sejak awal kami sudah minus terus. Memang ini kita dalam pergumulan yang sama, tetapi mari kita renungkan bersama-sama di dalam satu kata pada saat pagi hari ini itu adalah kesetiaan, faithful. Ketika tidak mampu lagi berbicara tentang kesetiaan membayar gaji karyawan, kesetiaan memelihara orang lain, ada kesetiaan yang lain yang Tuhan mau kita pikirkan pada saat ini. Bukan hanya dalam dunia pekerjaan, bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan pelayanan gerejawi kita? Bagaimana dengan relasi personal kita
di hadapan Tuhan. Apakah kita masih dapat kedapatan setia hingga pada saat ini? Sekaranglah ujiannya. Tema ini menyapa kita bersama. Apakah kita mau mendeterminasikan, menargetkan kehidupan kita bahwa sampai saya menghembuskan nafas yang terakhir, entah karena sebab apapun, saya tetap mau kedapatan setia di hadapan Tuhan. Itu yang saya bilang menjadi tantangan bagi kita di masa-masa sekarang. Di dalam dunia pernikahan kita tahu ada namanya vowing killer, vow ya. Pada waktu orang mau menikah dia mengikatkan janji nikah, itu vow namanya. Tetapi ada vowing killer, yaitu sikap membunuh komitmen perjanjian suci, perjanjian setia di hadapan Tuhan dengan cara perselingkuhan, kekerasan rumah tangga hingga perceraian. Itu gambaran dari orang yang tidak setia di dalam pernikahan mereka. Dan kita menemukan di dalam pelayanan, di dalam relasi kita personal dengan Tuhan ada yang dinamakan dengan spiritual denial. Menyangkal kesetiaannya. Dulu entah karena apa saya menggebu-gebu banget cinta Tuhan banget. Tetapi pada waktu pandemi ini saya meragukan Tuhan. Saya mulai online pun saya ogah ngikuti baca firman juga enggak, dapat pesan online juga dari teman saya enggak mau baca. Saya sungguh-sungguh menjadi orang yang ateis praktis pada saat ini. Tidak setia, itu namanya spiritual denial. Boro-boro mikiri pelayanan seperti ini. No. Nah saudara, ini betul-betul challenging bagi kita. Tetapi kalau kita melihat di dalam Alkitab, Allah setia. Itu karakternya. Di dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat 9 firman Tuhan saya bacakan bagi saudara sekalian. Sebab itu haruslah kau ketahui, ini Tuhan Allah bicara kepada Israel, bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan yang berpegang kepada perintahnya sampai beribu-ribu keturunan. Mulai dari sebelum Israel terbentuk, pada saat Israel terbentuk sampai Israel tercerai-berai dalam konteks perjanjian lama, membentuk negara baru yang bukan seperti Alkitab katakan sampai kepada kita hari ini, Tuhan tetap setia. Kesetiaan ini yang kita mau bicarakan pada pagi hari ini. Dan di dalam perjanjian baru, saudara baca, kita baca bersama di dalam Matius pasal yang ke-25, konteks akhir zaman di situ ada perumpamaan tentang talenta. Di dalam perumpamaan itu Tuhan Yesus memuji, kita ingat cerita itu bersama ya, hamba yang setia. Matius 25 ayat 21, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan menyediakan, memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Allah setia, Allah menghargai hamba yang setia dalam kisah perumpamaan itu. Nah, saudara bicara tentang kesetiaan, apa sih setia? Di dalam konsep perjanjian lama dan konsep perjanjian baru jelas bahwa setia itu adalah percaya. Di dalam bahasa Greka itu artinya beriman. Ada kata pistos di situ. Dan mempercayakan diri kepada seseorang yang dapat diandalkan, pribadi yang dapat diandalkan. Siapa lagi? Yaitu Tuhan. Percaya dan mengandalkan Dia. Dan itu tidak cukup hanya percaya. Oh, cuman percaya Pak? Enggak. Berpegang teguh, berpendirian teguh, kendati pun keadaan di sekeliling berubah-ubah. Jadi kesetiaan kita sebelum pandemi kemarin, dengan kesetiaan kita semasa menjalani 2 tahunan ini pandemi, itu betul-betul menantang banget, saudara. Nah, ada kata setia di sana. Bisakah kita tetap berpendirian teguh di tengah keadaan ini berubah? Apalagi sampai mati. Nah, kalau bicara sampai mati ini, itu bicara, tangkap baik-baik kata kuncinya sekarang adalah relasi. Relasi dengan Tuhan. Bicara tentang kesetiaan sampai mati itu adalah bicara tentang relasi. Walaupun tidak banyak hal yang mungkin bisa kita kerjakan karena semua serba terbatas sekarang. Tetapi relasi kegerejawian kita bersama dengan Tuhan tetap hidup, tetap bersemangat. Aktivitasnya mungkin bisa berkurang. Kuantitasnya begitu. Tetapi semangatnya semakin kita melihat, semakin kita dihimpit, semakin kita dalam situasi yang mengerikan ini, semakin kita menggombar-gombar mencari Tuhan.
Itu relasi dan juga secara personal. Kalau kita lihat di dalam fakta-fakta yang lain, beberapa gereja mungkin decline jumlah orang yang hadir. Tetapi beberapa, saudara, saya ketemu dengan beberapa gereja yang lain, malah mereka menuai di masa-masa pandemi ini. Jiwa-jiwa baru dilayani. Jadi kita melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dan kalau kita melihat kesetiaan ini dalam perspektif surat 1 Korintus ini, ada 3 isu besar yang Paulus ingin kita melihat, Paulus ingin sentuh, yaitu yang pertama isu tentang etika berkaitan dengan kesetiaan ini. Yang kedua isu tentang eklesiologi berkaitan dengan kesetiaan. Yang ketiga isu tentang eskatologi. Tentang etika itu apa? Paulus berbicara, pasal 7 sangat jelas tentang keluarga. Dan juga bicara pasal sebelumnya tentang pernikahan, tentang kehidupan seks yang tidak benar. Itu etika. Sudahkah gereja setia di dalam hal itu? Kemudian juga aspek eklesiologi, kita melihat ada 2 pasal tentang karunia Roh Kudus, pasal 12, pasal 14. Sudahkah gereja juga mempertanggungjawabkan dengan kesetiaan, dengan hormat karunia-karunia Allah yang Allah berikan untuk gerejanya? Dan eskatologi, mulai pasal 15 kita melihat, saudara. Ketika kebangkitan Kristus, kebangkitan kita, dan sampai akhir nanti, itu juga bicara tentang kesetiaan. Bukan hanya urusan di dunia ini, bukan hanya masalah etik, bukan hanya masalah eklesiologi, tetapi eskatologi sampai akhir. Jadi kalau kita bicara tentang topik kesetiaan sampai mati ini, bicara bagian yang terakhir itu, eskatologi. Hari-hari ini kita ngerjakannya, tetapi nanti realisasinya adalah hingga Tuhan datang. Jadi sampai ke sana Tuhan tarik kita. Nah, syarat saya, bagi kita sekalian untuk bisa setia sampai mati, kita harus memiliki rahasia. Hari ini mari kita melihat 2 rahasia besar agar kita bisa setia sampai mati. Yang pertama, keyakinan. Keyakinan. Dari ayat yang kita baca, khususnya mulai dari pasal bagian yang pertama, pasal 15 ini, kita melihat bahwa keyakinan kita untuk setia itu harus dibangun dengan dasar Alkitab yang sudah dibuktikan secara sejarah. Nanti saya sebutkan di situ. Kemudian yang kedua kita melihat itu harus logis dan berkaitan dengan masa depan, eskatologis. Dan yang ketiga berkaitan dengan etis teologis. Kita melihat bahwa keyakinan kita harus dibangun di atas dasar biblis dan historis. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Paulus menuliskan begini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kesetiaan yang kita miliki harus berdasar kepada keyakinan kebenaran Alkitab dan sudah dibuktikan sepanjang sejarah. Bahwa Yesus mati sesuai dengan kitab suci. Dia dikuburkan dan bangkit sesuai dengan kitab suci. Sebelum peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus, ribuan tahun sebelumnya Tuhan sudah menubuatkan dan itu terjadi pada Yesus. Dan itu real, artinya bahwa Allah itu setia kepada firman-Nya, kepada rencananya, kepada tujuan dari rencananya itu untuk keselamatan saudara dan saya. Ada fondasi biblis dan historisnya. Kalau kita mau meletakkan kesetiaan kita kepada Tuhan, jangan lihat iman saudara kita, jangan lihat iman pemimpin, mungkin kelompok di dalam saudara, jangan lihat mungkin iman pasangan saudara. Pak, dulunya dia loh Pak yang bawa saya kepada Tuhan. Saya dulunya bukan siapa-siapa, saya nggak kenal Tuhan. Karena saya mau menikah dengan dia, tapi sekarang dia malah berbalik Pak. Jangan di situ letaknya. Letaknya adalah pada firman Tuhan. Pada firman Tuhan. Dasar biblis dan historis dan semua terbuktikan. Dan berikut kita melihat logis dan eskatologis. Kalau Allah yang setia itu membangkitkan Kristus dari antara orang mati, dan itu dikatakan oleh Alkitab yang sulung. Sulung ini istilah biologis, baik untuk kelahiran kita anak manusia maupun juga untuk tanaman ya. Ada buah sulung, ada tanaman sulung begitu kan. Jadi konteks itu agraris dan juga konteks itu familiar dalam keluarga. Tetapi ada tafsiran yang saya melihat menarik sekali. Sulung ini bicara tentang deret hari, deret waktu. Saudara, kita melihat bahwa peristiwa kebangkitan Yesus itu terjadi hari pertama setelah Sabat. Hari pertama orang Yahudi, Sabat hari Sabtu, hari Minggu. Itu menunjukkan bahwa after Sabat, setelah Sabat, next kita menemukan Kristus bangkit pada hari pertama.
yaitu hari Minggu yang kalau kita lihat durutnya hari sekarang ini, menunjukkan bahwa ada kelanjutan setelah Kristus, ada kelanjutan. Dia yang pertama ada kelanjutan-kelanjutan, yaitu saudara dan saya sebagai orang percaya. Ada logis, ada eskatologisnya. Yesus sudah dibangkitkan karena kesetiaan Allah, maka dia juga akan membangkitkan saudara dan saya yang setia percaya kepadanya. Itu dasar keyakinan kita. Dan yang ketiga yang kita lihat dasar keyakinan kita itu adalah etis, teologis. Bahwa Allah itu sendiri adalah Allah yang setia, bukan kita yang setia. Kita nggak ada apa-apanya. Tetapi karena Allah yang setia, saya berelasi dengan dia, dia memampukan saya setia. Lah Pak, teman di kantor tahu kok saya ini siapa. Saya ini orangnya suka pelin-pelan. Saya ini gampang berubah-ubah, saya ini suka yang ide yang terus baru, yang segar. Saya nggak suka dengan mapan-mapan tuh, saya anti kemapanan Pak. Aduh kalau bicara kesetiaan tuh musuh saya, kira-kira begitu ya toh. Tetapi Tuhan Allah menuntut saudara dan saya setia. Mari kita bersandar kepada karakter Allah yang mantap, yang mapan. Kita nggak kuat menderita mungkin. Kita nggak tahan nyaman juga mungkin gitu ya. Ada orang yang terpolar pada dua sisi itu. Tapi mari kita menyandarkan keyakinan kita kepada aspek yang teologis. Bahwa Tuhan adalah Allah yang setia dan etis. Ikuti etikanya Allah. Kan istilah Kristen itu adalah Kristus kecil. Bahwa kita yang percaya kepada Allah, kita disebut juga dengan anak Allah. Status kita sebagai anak-anak Allah. Nah, adakah kita memiliki karakter itu? Jangan-jangan orang di luar menemukan, oh yang pertama gak setia itu orang Kristen. Yang paling culas tuh, mohon maaf Yun Sewu Media, yang paling culas tuh orang Kristen. Ampun deh, biarkan yang di sana gitu. Kita di sini enggak. Jemaat di sini dan juga yang di rumah enggak gitu. Mengapa? Karena kita punya dasar keyakinan yang kuat tentang etika dan tentang teologi, yaitu Allah kita setia. Itu sebabnya sejak zaman dahulu orang sangat angkat topi kepada kekristenan. Kenapa? Tahu, faithful, karakternya setia. Bahkan kesetiaan di dalam sejarah kita melihat mereka disiksa demi iman. Dan mereka tidak menyangkal imannya. Di mana kesetiaan kita pada hari ini? Apakah kita masih punya keyakinan itu? Itu rahasia yang pertama, yaitu punya keyakinan yang kuat. Rahasia yang kedua adalah komitmen. Bapak Ibu bisa mengulangi dalam hati, Bapak Ibu yang di rumah. Komitmen. Yang pertama tadi adalah keyakinan, yang kedua ini adalah komitmen. Saudara, bahwa kesetiaan kita tidak bisa bergantung kepada pikiran dan perasaan kita yang terus berubah-ubah. Hari ini kita mikir senang, besok kita mikir senang, bisa itu berubah. Hari kita merasakan wow, joyfulness, tetapi setelah itu sorrowful juga bisa. Ya karena banyak peristiwa. Mungkin ada di antara kita yang masih saya ikut prihatin sedang berkabung. Karena peristiwa yang sangat tragis ini terjadi. Dan itu betul-betul menguji komitmen kita. Dan kita juga gak bisa menyandarkan kepada alam yang selalu berubah sesuai dengan musimnya. Nah, oleh karena itu mari kita bangun komitmen, saudara. Komitmen itu di atas keyakinan ini tadi. Tetapi komitmen itu harus diuji. Nah, bagaimana cara ngujinya? Yang pertama, di tengah situasi gagal. Kita mulai dari situ dulu. Dari zero, bahkan dari minus. Saudara, 1 Korintus 15 ayat 35 itu Paulus mengawali kalimatnya seperti yang kita dengar waktu pembacaan ini tadi. Bagaimanakah orang mati dapat dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Ini memang kalimat yang Paulus rangkum dari orang Yahudi. Ada sekelompok orang Yahudi yang tidak percaya adanya kebangkitan. Lalu dia bertanya seperti ini. Tetapi ini juga mewakili kelompok yang non-Yahudi. Ada filsafat pada waktu itu yang memang bilang hidup manusia itu cuma di dunia ini. Setelah ini habis, mati ya habis gitu ya. Bagaimana mungkin lu Paulus bilang ada kematian, ada kebangkitan. Kalimat ini bukan hanya menyangkal tentang kebangkitan, tetapi kalimat ini juga adalah perwakilan kita di zaman modern ini yang hidupnya skeptik. Kalau udah mati, kalau udah habis semua, kalau usaha udah hancur, kalau nilai sudah gagal, kalau ujian sudah diputuskan kita nggak lulus, apalagi yang bisa diharapkan? Itu kan yang membuat kita bertengkar di dalam keluarga. Itu yang membuat kita bertengkar di dalam perusahaan kan. Habis, ludes, rugi, minus. Bisa nggak kita tetap komit
di tengah-tengah keadaan kegagalan ini. Ini ujiannya. Ini kondisi yang pertama. Saat ini apa kondisi kita? Pak, alasan saya sudah kuat Pak untuk meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, meninggalkan istri, meninggalkan siapapun juga. Saya mungkin membereskan hidup saya selesai, dah orang lain gak ingat. Minus sudah Pak, habis. Tetapi tidak itu yang Tuhan katakan. Lalu Paulus di dalam bagian ini, hai orang bodoh. Aduh, ini kalimat yang kasar sekali, kata-kata yang kasar sekali. Bodoh di sini adalah bukan dia nggak sekolah, bukan dia nggak punya gelar, bukan dia nggak pernah baca tulis. Tetapi bodoh di sini adalah merujuk kepada ajaran sesat pada waktu itu yang tidak comprehends, yang tidak memahami seluruh rahasia di dalam hidup. Bahwa lalu Paulus mulai di sana memberikan metafor bahwa tanaman itu tidak akan muncul langsung dari tubuh yang baru kalau dia tidak mati dulu benihnya, dan nanti tumbuh yang baru. Artinya ada benih kehidupan. Sama seperti itu juga hidup manusia. Mati dulu, musnah dulu, rugi dulu, kecewa dulu. Mungkin ada yang anak-anak muda nggak tahu di bagian ini, cintamu buyar dulu gitu loh. Ntar ada tumbuh benih yang baru, cinta yang baru, harapan yang baru. Amin. Saya berharap memberikan kekuatan kepada kita yang lagi melo ini sekarang, lagi patah hati umpamanya gitu. Kita melihat keluarga kita, anak kita, aduh udah tidak ada harapan, semua depresi, minus. Mari kita lihat ada benih, ada seeds of living di sana. Tumbuh. Dan juga kita melihat ada tubuh binatang beda dengan tubuh manusia. Tubuh binatang mati ya mati, manusia bangkit. Dan bahkan bukan hanya bangkit, ada kemuliaan nih katanya Paulus. Terus dia berikan perumpamaan dengan kemuliaan bintang, kemuliaan bulan, dan kemuliaan kita orang yang percaya kepada Tuhan pada waktu tubuh dibangkitkan. Jadi dari minus, saudara, Paulus memberikan hal yang optimis. Bagaimana komitmen kita hari ini? Ujian yang kedua dari komitmen ini adalah, yang saya sebutkan di sana adalah kebekuan, phrasing. Kalau kita lihat ayat-ayat yang selanjutnya berbicara tentang maut, berbicara tentang dosa, ini seolah-olah seperti kita dalam keadaan jalan buntu, mentok, mandek, stuck, begitu. Wah, kalau sudah begini nih, kita nggak bisa komit ini. Nah, diteruskan tambah rugi kita. Aku nggak mau rugi, aku nggak mau susah, aku nggak mau menderita lagi. Saya dulu sudah puas menderita, sekarang mentok. Tunggu. Bukankah kita lihat di dalam perjanjian lama Yusuf? Salah apa dia? Dia difitnah, akhirnya dia dipenjarakan, dan di dalam penjara dia diperlakukan ya mungkin tidak fair oleh orang lain, tetapi oleh kepala penjara ini akhirnya malah menolong dia. Daniel juga begitu. Di dalam keadaan mentok seperti itu, dia tetap mencari Tuhan. Tetapi beda dengan si Saul. Ketika mentok, hampir dalam keadaan bahaya, dia mengambil bidang yang bukan dia ambil. Dan di sana Tuhan mengatakan, engkau tidak setia. Melalui Samuel Tuhan mengatakan. Saudara, keadaan mentok, keadaan mandek, seperti kita berada di jalan buntu, tetapi itu adalah jalan iman yang Tuhan kehendaki. Diam di situ. Saya sekarang sedang menikmati lirik-lirik dari lagu populer ataupun lagu lain. Dial itu salah satu penyanyi dan penulis lagu, dia bilang, ketika aku melihat bahwa Tuhan harus membelah laut, tetapi laut itu tidak terbelah, sungai itu tidak terbelah, aku kepingin Tuhan menghendakinya, bukan aku yang menghendakinya. Di dalam lirik lagu terakhir, grup dari Hillsong, kadang-kadang saya juga United Hillsong, itu beberapa lagu yang liriknya menginspirasi saya, musiknya sih biasa yang belakangan ini, tetapi dia mengatakan, ketika aku tidak tahu bagaimana cara membuka jalan, engkau tahu. Saudara, ini takaran komitmen kita ketika kita menghadapi kondisi atau situasi mentok, jalan buntu. Apakah kita masih setia? Nah, yang terakhir, yang kebalikan dengan dua ini, komitmen kita diuji, justru sebaliknya, di tengah-tengah keberhasilan kita, flourishing. Orang-orang hancur Pak, orang-orang kolap Pak, saya justru usaha saya di masa-masa begini, waduh luar biasa, kewalahan Pak. Wah, menuai, tenar, berkembang. Impian saya dulu, ada beberapa kan kesaksian macam-macam itu. Saya pikir dulu ini pandemi udah bubar semuanya, udah kiamat, udah saya juga tinggal nunggukan bagaimana ya dipetikan semua, dikemasin semua, termasuk saya juga dipetiin habis selesai. Enggak, mujizat Pak.
Ada Pak. Nah tetapi di sana justru titik kritisnya. Bahwa itu hanya menjadi bagian akhir. Kalau saudara baca pasal 15 ini ayat 58. Dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Artinya apa? Memang Tuhan memberikan keberhasilan. Choir adik-adik tadi mungkin nanti ditampilkan lagi. Itu menarik sekali memberikan tantangan. Memotivasi kita untuk setia. Karena apa? Faithful bear fruit. Setia itu menghasilkan buah. Kita suka dengan itu. Gak apa-apa soro. Tapi nanti itu sukacita. Kita mau. Tetapi setelah sukacita adakah kita punya pikiran yang selanjutnya? Hati-hati di situ. Justru di tengah sukacita keberhasilan kita, kita bisa jatuh. Contoh di dalam Alkitab adalah peristiwa di mana Daud, dia melakukan perzinahan dan dia melakukan pembunuhan terencana. Justru pada saat dia jaya menjadi seorang raja dan punya kuasa otoritas penuh atas Israel. Ketika kita bukan siapa-siapa, kita mungkin tidak berani bikin apa-apa. Tetapi justru ketika kita berhasil, kita mengatakan, power semua saya punya sekarang. Semua keputusan semua ada pada saya. Dan saudara abuse melakukan itu. Justru di situ kehancuran kita pada saat kita di kondisi flourishing. Dan Tuhan menemukan kita tidak setia. Harusnya gimana Pak? Kita meneladani Kristus. Di dalam Filipi pasal yang kedua, kita ingat ayat itu. Dia sebenarnya adalah Allah tetapi tidak menganggap kesetaraan dirinya itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kalau bahasa Alkitab saudara ingat itu istilah kenosis. Mengosongkan diri. Mengambil rupa seorang hamba, bukan hanya seorang hamba. Coyen bahasa Mandarin bilang gitu ya, pelayan gitu. Buran ya yang paling rendah lagi, bukan hanya itu. Tetapi hamba yang menderita bahkan mati disalib. Terhina, tersiksa, tersendiri. Dia Tuhan. Nah, di saat kita jaya, di saat kita sukses, loh Pak, jangan teman-teman lah, masa orang Kristen tidak boleh mensyukuri berkatnya. Ya bukan tidak boleh mensyukuri. Masa orang Kristen tidak boleh orientasinya nanti setia untuk sukses? Boleh, itu natur alamiah. Filsafat budaya juga ngomong begitu. Tetapi setelah kita sukses, nah ini hati-hati. Jangan sampai Tuhan dipinggirkan. Saya menarik dengan apa yang diungkapkan oleh Ken Blanchard. Ada istilah ego, E-G-O, ego. Ya. Ego itu nanti akhirnya ada egois. Egois itu orang yang mementingkan diri sendiri. Istilah egonya ada dua. Dia beri singkatan. Yang pertama, ya, aging God out. Jadi memingkirkan Tuhan keluar, sampai keluar. Dia yang di tengah, dia yang di center. Jadi aging God out, dia dipinggirin Tuhan. Nah, kalau dulu Tuhan dijadikan alat untuk mencapai kesuksesan. Sekarang dia ada sukses, dia yang di center, Tuhan dipinggirkan. Nah inilah tipe orang yang gagal, yang jatuh, yang tidak setia saat dia flourish. Tuhan dijadikan dewa pesugihannya dia. Setelah sukses, Tuhan aging, God out, dipinggirin. Harusnya dari kata ego yang sama itu adalah exalting. Memuliakan Tuhan. E, exalting, G, God's, O, only. Di dalam kemuliaan, di dalam keberhasilan kita, biarlah hanya Tuhan yang dimuliakan. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seruan firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 2, ini dialamatkan kepada jemaat Smyrna. Dan kita bersyukur bahwa tema kita pada hari ini akhirnya diakhiri dengan ayat di bagian akhir dari firman Tuhan itu di dalam Alkitab. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Milikilah keyakinan dan komitmen, maka itu yang akan menolong kita bisa setia sampai mati. Silakan mengambil waktu teduh.
Ku mau setia sampai akhir, mengikuti Yesus juru selamatku. Dia tak pernah kecewakanku. Ku mau setia sampai akhir, melayani, mengasihi, itulah yang Yesus mau. Walaupun susah, berat jalanku, ku mau setia sampai akhir hidupku. Du 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 du, du 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 du, du 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 du, du 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 du, du 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 du, du 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 du. Ku mau setia sampai akhir, mengikuti Yesus juru selamatku. Dia tak pernah kecewakanku. Ku mau setia sampai akhir, melayani, mengasihi, itulah yang Yesus mau. Itu yang Yesus mau. Walaupun susah, berat jalanku, ku mau setia, tetap setia sampai akhir hidupku. Berdiri teguh, janganlah goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan kita. Tetaplah setia, sebab kamu tahu tidak sia-sia jerih payahmu dalam persekutuan dengannya sampai akhir hidupmu. Berdiri teguh, janganlah goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan kita. Tetaplah setia, sebab kamu tahu tidak sia-sia jerih payahmu dalam persekutuan dengannya sampai akhir hidupmu. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, sambil mengingat pengakuan kita pada baptisan. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilahkan duduk. Mari kita merendahkan hati kita kepada Tuhan, kita bersyafaat. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kesetiaan Tuhan yang melandasi keyakinan kami dan memampukan kami untuk hidup komit. Saat ini Tuhan di surga, kami mau relasi kami secara personal dengan Tuhan sungguh-sungguh membuktikan bahwa kami setia. Ampuni kami jikalau selama beberapa menit sebelum kami memasuki tempat ibadah ini, kami menimbang-nimbang untuk meneruskan jalan hidup kami di dalam Tuhan secara pribadi. Mungkin kami sudah hidup di dalam ketawaran hati yang memang sudah pada titik yang paling rendah. Dan biarlah hari ini Tuhan di surga kami kembali kiranya membangkitkan komitmen kami untuk setia kepada Tuhan di atas keyakinan yang benar bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Engkau yang memampukan kami untuk setia. Dan biarlah kami memiliki iman yang hidup Tuhan di surga. Sehingga sampai akhir hayat hidup kami setia. Kami juga berdoa untuk keluarga kami Tuhan di surga, Engkau menolong. Kami dalam situasi seperti di kapal tergoyang yang sama di masa pandemi ini. Iman anggota keluarga kami serahkan kepada Tuhan. Ada di antara mereka mungkin pasangan, ada di antara mereka mungkin anak-anak, ada di antara mungkin orang tua, mertua, menantu, dan juga mungkin yang orang titipkan di keluarga kami, mereka adalah pembantu rumah tangga, mereka juga adalah karyawan kami yang seiman sama seperti kami. Bawa kami untuk sama-sama setia kepada Tuhan di tengah-tengah masa pergumulan ini. Tuhan, Engkau juga menolong biar di tengah-tengah kesetiaan ini hidup kami tetap berdampak, walaupun tidak gampang. Di dalam segala tindak tanduk kami, di dalam segala tutur kata kami, di dalam segala langkah apapun berdampak untuk membawa orang melihat kesetiaan Tuhan melalui hidup kami, karakter kami, dan keputusan-keputusan serta kebiasaan-kebiasaan yang kami lakukan. Berdampak keluar di dunia pekerjaan kami, di dunia pelayanan kami, di gereja, di masyarakat, dimanapun juga. Tuhan, kami di tengah situasi ini juga berdoa untuk negara kami. Kami berdoa untuk aparat keamanan sesuai dengan keyakinan mereka dan terlebih juga anak Tuhan. Biarlah mereka tetap setia melayani masyarakat. Kendati mereka sendiri juga berjuang untuk kami sama-sama bisa akhirnya merdeka lepas dari cengkraman pandemi ini. Dan kami menjadi orang yang menang, bahkan membawa kemuliaan kepada Tuhan. Jadikan Tuhan di surga pemerintah ini juga memberi inspirasi kepada rakyat, bahkan kepada negara lain, bagaimana kami menghadapi situasi ini dan kami juga berkemenangan. Kami berdoa untuk orang-orang yang tidak beruntung Tuhan di surga, yang mengalami penderitaan, yang mengalami kesusahan, yang mengalami kerugian, yang mengalami sakit, mungkin saat ini sedang dalam perawatan, isolasi dan sebagainya. Tuhan, kiranya Engkau tetap setia melawat mereka dan mereka setia berharap kepada Tuhan. Engkau kirimkan orang-orang baik untuk bisa melayani mereka, menolong mereka sehingga terjadi interaksi sosial yang hidup dan saling menghidupkan. Dan Tuhan di surga kami juga berdoa untuk gereja ini dalam segala keberadaannya Engkau menolong. Bukan hanya eksis bertahan, tetapi Engkau izinkan ada terobosan-terobosan baru di masa pandemi ini untuk mengembangkan pelayanan yang lebih baik, lebih efektif dan lebih berdampak luas lagi ke depan. Orang-orang yang setia Tuhan jamah lawat. Mereka mungkin tidak berlebihan, mereka juga di dalam segala kondisi masih perlu perjuangan. Para hamba Tuhan, para penatua, Engkau menolong Tuhan di surga. Biarlah kami sebagai anak Tuhan keluar sebagai pemenang dan hanya nama Tuhan dimuliakan. Dengarkan dan sempurnakan doa ini. Dan biarlah kami taat dan setia, menaikkan, memanjatkan permohonan seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, namun lepaskan kami daripada yang jahat. Kaulah yang mempunyai kerajaan dan
kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemeliharaan Tuhan setiap hari merupakan bukti kesetiaannya pada kita. Oleh karena itu, kita juga mau setia dalam mempersembahkan yang menjadi miliknya, yaitu seluruh hidup kita. Seperti yang telah dinyatakan dalam Yunus pasal 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Umat yang beribadah di rumah dapat memberikan persembahan dalam amplop dan diserahkan ke gereja pada jam kerja. Transfer ke rekening gereja atau dapat melalui media online yang diinginkan dengan cara scan QR code yang tertera pada layar. Umat yang beribadah di gereja dapat melakukan persembahan secara online melalui QR code yang ditempelkan pada bangku di depan saudara Bapak Ibu sekalian. Mari kita mempersembahkan seluruh hidup kita untuk dipergunakan bagi kemuliaan namanya. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang puji Dialah. Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Jemaat dimohon berdiri. Kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Bapa, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan boleh menyertai kami di dalam menikmati hari pemberian-Mu pada pagi hari ini. Dan jikalau pada kesempatan ini kami telah memberikan persembahan kepadamu, kuduskan dan sucikan. Berkati juga para majelis yang mengelola sesuai bidangnya, persembahan yang telah dipercayakan kepada kami ini hanya untuk kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa untuk keluarga, family, rekan-rekan di seluruh keluarga besar GKI PTI di berbagai sektor, dari sektor 1 hingga 9. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan rumah tangga mereka, di dalam segala hal yang menjadi aktivitas anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, di dalam damai sejahtera yang Kau limpahkan belaka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Menghidupi panggilan Allah memerlukan kesetiaan agar tidak berhenti di tengah jalan. Kesetiaan inilah yang akan membawa setiap orang percaya kepada kebangkitan di akhir zaman. Taat dan setialah dalam panggilan Allah supaya kita hidup kudus, agar kasih-Nya pun nyatalah. Kita sudah ditebus oleh-Nya, inilah muhalis, maju terus dan kibarkan panji-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah dalam syukur jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melanda, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan yang memanggil kita. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan yang memanggil kita. Jadilah saksi Kristus, tetaplah setia sampai mati. Syukur kepada Allah, kami mau setia sampai mati, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Dan